Cemburu adalah tanda sayang dan cinta kepada pasangan. Seperti itulah pepatah bijak mengatakan. Lalu bagaimana jika pasangan atau suami sering memberikan kata gombalan kepada wanita lain? Seperti itulah yang sering dihadapi oleh istri dari Denny Cagur, Santi Widihastuti, yang mana sang suami dikenal dalam aktingnya sering memberikan kata rayuan dan gombalan terhadap wanita cantik. Namun sebagai seorang istri, Santi mengatakan dirinya paham bahwa sang suami melakukan hal tersebut karena tuntutan profesi untuk dapat menghibur masyarakat. Lalu benarkah Santi benar-benar tidak pernah cemburu melihat sang suami sering memberikan kata-kata gombal kepada lawan mainnya? Kalau digombalin sih jarang ya, pernah pasti gitu, tapi jarang nggak terus-terusan digombalin. Kadang aku suka ejekin, kok kamu digombalin cewek cantik terus di TV, aku jarang digombalin, kan aku nggak dibayar sama kamu. Ya jadi kan gombalnya dia di TV itu karena kerjaan ya gitu. Oke. Gitu. Aslinya tuh pendiam. Kalau di rumah tuh nggak terlalu banyak bicara, nggak terlalu gimana. Aku paham karena dia terlalu sibuk di luar. Pasti di rumah dia butuh waktu untuk rest, untuk istirahat gitu. Jadi kita semua udah ngerti, tapi kita nggak pernah ngerasa kehilangan dia, ngerasa apa, karena dia sosok hangatnya dia tuh masih selalu kita rasakan setiap harinya di rumah. Ya ada pastilah, namanya seorang istri ya. Namanya seorang istri ngelihat suaminya rayu-rayu perempuan lagi, apalagi perempuan yang dia rayu-rayu kan cantik-cantik ya. Pasti cemburu ada, cuman kadang kalau feeling istri itu suka beda loh. Oh ini kerja gitu. Kalau misalkan agak kayaknya beda nih ngerayunya. Perlu langsung diselidiki nih. Alhamdulillah selama ini nggak pernah ngedapetin hal yang aneh-aneh gitu. Dan solusinya untuk tidak punya rasa itu, ya aku memilih untuk tidak menonton program-programnya dia. Jadi ya itu menghindarkan aku dari rasa cemburu mungkin ya. Oh banyak, nggak cuma dari teman-teman, dari netizen atau mana, misalkan dia lagi gombalin siapa, tahu-tahu ada yang ngepost nge-tag ke aku, mau nggak mau akhirnya aku lihat gitu, tapi ya nggak masalah sih. Oke, ini pekerjaan kan. Oh ya, itu sempat viral ya, aku posting di TikTok viral, aku posting di Instagram viral, alhamdulillah. Dan itu tidak ada hari spesial apapun, aku nggak sedang berulang tahun, nggak juga sedang anniversary ulang tahun pernikahan juga enggak gitu. Jadi memang kita lagi jalan-jalan, ngajak keluarga besar sama anak-anak main. Aku nggak tahu ngelihat dia ada nyelam di dalam akuarium dan sambil bawa kertas bilang I love you gitu. Sebagai istri bangga, merasa sangat dicintai pasti, dan hal itu sering gitu dia lakukan. Kadang aku mikir ini hari spesial apa ya, kok dia ngasih surprise gitu. Itu sering dia lakukan gitu. Bagi Santi, dirinya merasa bersyukur memiliki seorang suami yang memiliki hati yang sangat baik dan selalu peduli dengan orang lain. Rasa peduli dan suka berbagi dengan orang lain, menurut Santi hal tersebut dapat terjadi karena Denny Cagur memiliki seorang ayah yang suka berbagi kepada orang yang membutuhkan. Iya, karena kita membangun dari aku sama rumah tangga sama suami aku memang dari nol ya. Kita merintis dari rumah ngontrak, tapi di saat keadaan seperti itu pun waktu dulu aku melihat sosok suami aku, kita nih belum berkecukupan, tapi dia masih memikirkan orang-orang di sekitarnya gitu. Dia jadi tulang punggung keluarganya, membiayai kakak adik-adiknya, juga ponakan-ponakannya. Nah dari situ itu menjadi suatu kebiasaan yang dia bawa di dalam rumah tangga kita. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah kebiasaan itu masih terus berlanjut. Jadi kalau anak kan belajar dengan melihat apa yang dia lihat. Nah dia melihat papanya melakukan hal-hal seperti itu, otomatis nggak mesti kita ajarin kamu harus gini, dia pun pasti akan mencontoh sih.
Pada tahun 2019, Santi pernah menjalani program bayi tabung. Namun sayangnya ketika Santi sempat positif hamil dengan program bayi tabung tersebut, pada akhirnya mengalami keguguran. Pernah merasa sedih karena mengalami keguguran beberapa waktu yang lalu, namun sang suamilah yang memberikan semangat agar jangan terlalu larut dalam kesedihan. Lalu adakah rencana Santi akan kembali menjalani program bayi tabung? Kalau untuk program bayi tabung sendiri, sebenarnya aku masih punya satu embrio, sedang di freeze sekarang, masih di freeze. Cuman untuk melakukan program ke tahap programnya lagi, aku butuh mental yang siap gitu. Karena melakukan program bayi tabung, selain kita harus menyiapkan materi untuk programnya, juga mental itu harus disiapkan gitu. Jadi ada. Yang namanya usaha kan manusia harus tetap berusaha gitu. Jadi ya sekarang yang aku lakukan ya menjalani aja sambil ya ngumpulin semangat untuk melakukan usaha lagi mungkin nanti. Karena memang janinnya tidak berkembang. Karena janinnya tidak berkembang ya jadi tidak bisa dipertahankan, ya memang harus diurai. Kalau aku sendiri karena si saluran aku sudah diangkat karena bermasalah, dan saluran itu ada kanan dan kiri ya, dan yang pertama bermasalah yang kiri udah diangkat, terus tinggal sisa yang kanan ternyata bermasalah lagi, diangkat lagi. Jadi ya mau tidak mau kalau mau punya anak lagi memang harus melewati proses bayi tabung. Sebenarnya nggak ada jeda waktu berapa lama sih, cuman kalau dalam bayi tabung biasanya dari segi usia si usia sang ibu itu mempengaruhi untuk keberhasilan si program itu sendiri. Belum. Kalau embrionya sudah ada, sudah di freeze, cuman untuk memulai program lagi belum. Kalau dia semua nyerahin ke aku, alhamdulillah suami aku tuh nggak pernah banyak tuntutan, harus begini, harus begitu. Dia selalu menyerahkan semuanya ke aku. Mami nyamannya seperti apa ya kita jalanin. Kalau papi sih nggak masalah, kata dia, mau apapun itu juga kita jalanin. Yang penting kita bahagia bersama bareng. Toh anak-anak juga udah ada.